قلوبنا بنور المعرفة واليقين وأدخلنا مع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم فقد قال الله تعالى في القرآن المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الأولياء تنزيل الرحمات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan Allah taala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan atas orang yang hadir mendengarkannya serta ditekadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali itu pada hari ketika wafatnya serta membaca Al-Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu yakni riwayat yang tersebut itu maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini serta aku himpunkan akan setengah karomat guruku itu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani itu adalah ahlinya ilmu syariat dan ahlinya ilmu tarekat dan ahlinya ilmu hakikat. Beliau itu digelar adalah rajanya segala wali di zaman beliau, digelar orang wali kutub pada zaman beliau itu di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Di zaman dulu, di zaman Syekh Saman Al-Madani masih hidup lagi adalah yaitu orang hendak ziarah ke makam Rasulullah dibawa beliau ke rumah Sidin, diberi minum oleh Syekh Saman Al-Madani, diberi makan oleh Saman Al-Madani, baru dibawa itu ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, ayuhan Nabi rahmatullah wabarakatuh. Ya Rasulullah, nisi pulan zarah lon sampian di zaman dahulu. Tapi Syekh Saman Al-Madaninya sudah tiada lagi, sudah wafat. Syekh Saman Al-Madani bukan mati, Syekh Saman Al-Madani bukan meninggal dunia. Syekh Saman Al-Madani adalah wafat. Beda. Kalau orang meninggal dunia cerai ruh daripada jasad. Namun rohnya kadada berarti jasadnya buruk. Itu bedanya. Cerai ruh daripada jasad. Dan kalau orang meninggal dunia kurus karing, bohering, nangkai sapat karing. Kalau orang berpulang ke rahmatullah itu beda lagi. Orang berpulang ke rahmatullah kainnya pun kada simburukan biar ribuan tahun, bahkan tebelanya pun pakunya kada batagar, lamak gemuk putih kuning, dikembalikan dikeluarkan dari perut bumi kena utuh sebagaimana biasa. Itu menurut ilmu masing-masing. Syekh Saman Al-Madani adalah wafat, roh dengan jasadnya langsung kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya masing-masing, tidak ada lagi dalam kuburnya, langsung kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya masing-masing. Di zaman dahulu di bawah Sidin, tapi beliau sudah tiada ada lagi. Sekarang kalau orang umrah dan orang berhaji adalah sampai ke wilayah Madinah itu sekurang-kurangnya beri salam,
lawan Sesaman Al-Madani, karena ampun wilayahnya di Madinah itu adalah Syekh Saman Al-Madani. Assalamualaikum ya walillah Sesaman Al-Madani. Sudah cukup kita beri salam sudah, karena ampun wilayahnya ya, ada setiap daerah itu ada ampun wilayah. Kita Martapura ada ampun wilayah. Siapa ampun wilayah? Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu ampun wilayahnya. Di Banjar siapa ampun wilayahnya? Kita bupatinya siapa? Habib Hamid Ibnu Abbas Al-Bashim Basiri, ujar guru. Di Marabahan siapa? Yaitu Syekh Abdul Samad bin Syekh Jamaluddin Marabahan. Di Sampit siapa? Syekh Abu Hamid Sampit. Di Kota Baru siapa? Syekh Muhammad Arsyad Ben Muhammad Asad Pagatan Kota Baru. Karena di Gilar itu sini tuh kai lamak, ujar orang dulu kai lamak, selamak rendah ya kalau. Nah itu di mana di Kandangan ada pun wilayah siapa? Syekh Sa'duddin Taniran Kandangan, atau ajar kita Datu Ahmad Balimau Kandangan. Itu ada wilayahnya setiap daerah itu. Kalau di Tanggarung di Samarinda pun wilayah Syekh Abu Talha Tanggarung Samarinda. Kalau di Berau ada ampun wilayahnya Syekh Ali Junaidi Berau. Itu kita zarah kita ya Allah. Wasilah itu perlu kita melalui pentaraan para wali. Nurnya para wali-wali itu nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jua. Lamun kita wasilah melalui pentaraan nur para wali turun kepada kita. Itu kalampain para wali kita ya Allah. Zarah kita dan itu. Kalau perlu kita paling kada setahun sekali zarah lawan datuk kita para pada ya Allah. Nah, wasilah melalui pentaraan ailiyatakarrabu ilallah, agar dekat diri kepada Allah. Karena ujar Nabi kullum minal anbiya'i wal ulama'i wasalaful ummati kulluhum yatawassaluna amalan biqaulihi ta'ala wabtagu ilaihil wasilah ailiyatakarrabu. Semua para nabi-nabi, semua para wali-wali, semua mereka dahulu berwasilah melalui pentaraan karena mengamalkan ayat Quran wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah ailiyatakarrabu, agar dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita ya Allah. Hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui pantaran wali-wali. Segala kehendak kita dikabulkan, lamun kada cepat lambat pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak wali. Lamun di daerah tebet kada ada wali hancur. Terjadi tsunami, terjadi banjir bandang tuh banyunya landas ya Allah. Kita alhamdulillah ada banjir tapi kada bandang dalam gitu. Terjadi tanah longsor, terjadi tsunami di mana-mana tuh karena wali kada ada. Wali autad, wali autad itu adalah itu menjaga bencana alam. Pada daerah itu ada wali autad, siapapun kita kada tahu. Kada tahu, bisa aja orang nang buang sampah di pasar Istanbul bisa ya Allah. Nah karena wali itu ada 40 di zaman dulu 40 wali berdoa agar supaya hari panas pada itu supaya minta hujan. Kada mau hujan 2 tahun kada mau hujan 40 wali minta doa kada mau hujan. Ujar nang buang sampah di pasar tuh ana wahidun min arba'in, aku nang satu daripada 41-nya itu kan. 40 berdoa kada sih hujanan, 5 berdoa nang buang sampah di pasar yaitu pakaiannya serba buruk, berdoa mendarau hujan. Tahulah kita kada tahu kita, makanya hati-hati kita. Ampun maaf puluh kada madahila menyampaikan karena riwayat wali itu inda zikril aulia tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut kisah-kisah para wali itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat. Ada wali pasti ada ya Allah, cuma kita nang tahu wali juga. Ada boleh kita man azani walian faqad azantu bil harbi. Siapa musuhi wali maka ujar Nabi ada sama dengan perang lawan aku padanya, merangi Rasulullah. Begitu Rasulullah napa ya Allah. Sesaman Al-Madani adalah yaitu wilayah ya di Madinah. Makanya kita ampun maaf namun kita umrah, kita berhaji, mengaji dulu ya Allah, mengaji dulu. Ilmunya mengaji dulu supaya itu banyak duitnya. Umrah aja 35 juta ya Allah, berhaji sampai 50 juta. Sia-sia kita lamun kada mengaji. Orang dahulu ujar orang dahulu, aku sebelum menhaji sudah haji jasidin.
Mah apa kai sudah jumlah haji sudah haji. Udu lain daripada orang wahini baudu. Wahini kan di sekolahan baudu jasidin. Nawaitul wudu farda lillahi taala kada kaitu jasidin. Wa Tuhan ini lain sin. Napa kai nawaitul wudu binuri haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tu udu orang dahulu. Jadi tagatuk babinian kada mungkin kada batal ya Allah. Dan Nur Muhammad semuanya. Nur wali, nur Rasulullah turun kepada kita. Itu Allah. Jadi mengaji kita dulu ya Allah. Madinah ada kayak kita, Jasirin Makkah ada kita, Zamzam ada kayak kita, Jasirin Pancuran Amas ada kita, Hijir Ismail ada kita, Jasirin Baitullah ada kita, orang dahulu ya Allah. Nah ada jadi nah kita kesana menampakkan dia jumpakan dia lagi ilmu orang dahulu. Lamun kita membaca kitabnya itu kan kata kebacaan, kata kehafalan, kata hafal manasik itu ada hafal. Nah, lamun kita jumpakan umpamanya Baitullah ada kita, nah kita jumpakan Baitullah dan kita sudah ya Allah sudah. Nah, umpamanya Hajar Aswad kita jumpakan di diri kita, ini Hajar Aswad. Kada lain ya di bitaku juga. Itu orang ada pen berjalan pencor benar. Kada mungkin kau mengucap Hajar Aswad, kada mungkin pencor berjalan auyuh benar. Nah, itu dijumpakan sidin aku sin kada lain lagi iya bit aku yaitu adalah Hajar Aswad kawa sin wajib Hajar Aswad kan arena gagah-gagah kada kawa ya kalau nah itu ilmu orang dahulu nah itu nah jadi jikalau sah pada zahirnya sekalipun ampun wilayah kita ke Mekah siapa Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha istri Nabi itu di Mekah ya Allah zarah kita di Baqi itu di Kampung Hujun. Nah itu lawan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha batawasul kita insyaallah dimudahkan segala-galanya kalau ada bagian sampai ya Allah nah sampai ke sana ya Allah hendak sampai 404 nah, saja tapi bayar seorang biar seorang ya Allah nah insyaallah kalau ada yang kepingin tanggal 27 Agustus berangkat, tanggal 26 berangkat, 26 Juli ini berangkat insyaallah itu Makkah Madinah terus ke Tarim. Karena tanggal 27 Agustus berangkat lagi itu Makkah Madinah. Insyaallah doakan mudah sehat dan bertahan. Kabul hajat kita dengan wasilah Seseman Al-Madani. Kalau ada kepingin udah kau ambin Pak. Kalau ambin lah aja ya Allah. Duitnya masing-masing. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an itu kasih sayang ya kepada orang yang talibul ilmi dan kasih sayang kepada orang alim dan kasih sayang kepada orang salih dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW daripada orang-orang yang alim dan orang yang salih dan daripada segala orang yang awam dan hawas datang jadi hadam sini tuh membawa kepada orang ziarah ke makam Rasulullah SAW di zaman ini sulit sudah ya kalau nah bantri itu di makam Rasulullah itu karaudah itu bantri ada berjam sudah berjam ada nunggu tanggalnya sudah ini tanggal sekian karena hari anu ada kawal lagi nah kayak dahulu dahulu kan mudah aja kau aja semen waktuan tolak apa karaudah tuh ya Allah di zaman ini kada kawal lagi ini bantri dan menunggu tanggal harinya nah ada kawal lagi ini sudah kemanusianya kebanyakan ya Allah kebanyakan tapi insyaallah dengan berkat itu berwasilah kepada Seseman Al-Madani dimudahkan aja kita ampun wilayah di sana dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu kasih sayang dan tabiatnya itu ketika masa kecilnya hingga sampai hat mursyidnya dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawankan hawa nafsunya hingga orang yang daripada halal sekalipun dan tiada tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua dan bila diberi bantal orang tuanya ketika ia hendak tidur maka kalau kesalah ya seperti orang tidur seperti orang kesakitan nah itu diberi bantal dulu ada orang itu khaluwat sidin bantal korongkong nyiur bantal sidin korongkong nyiur meta golek kepala tegolek untuk terbangun ibadat sidin berapa lagi korongkong nyiur
Tagolek kalau menyuruh bangun pulang ibadat pulang khaluat sidin di zaman dahulu itu. Lamun kita ini bah tilamnya sudah luar biasa, bantal nyaman-nyaman goreng apa ibadat ya Allah, tak kau ibadat kita. Nah, orang dahulu khaluat ya luar biasa. Ya kan orang jadi itu ada pertama khaluat, nah, nang kedua lapar, rajin puasa, nang kita ketiga banyak adalah jaga, itu pasti gitu. Dan istiqamah ya Allah, istiqamah itu mana tetap nuntut ilmu istiqamah, ba'amal istiqamah, salawat istiqamah, 10.000 sehari semalaman istiqamah, terus istiqamah. Artinya kada beampih-ampihan, kada bahano, kada itu istiqamah artinya. Orang istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Al istiqamatu khairun min alfi karamatin. Orang istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Lamun orang berkaramat pianta bakaramat ya sidin berjalan di banyu bakaramat sidin bujur bakaramat sidin tapi jalan di banyu tapi ada samanya kodok pin bisa berjalan di banyu juga wali kodok ya Allah. Lamun sidin umpamanya isi bitarabang tak terabang sidin karamat sidin terabang borong bisa terabang juga ya Allah bisa terabang juga. Lamun sidin umpamanya bisa hilang, ada di masyrik, ada di maghrib, ada di baksina, ada di leksina, ada di timur, ada di barat, ada di utara, ada di selatan, itu hilang sidin. Iblis jin bisa juga hilang. Itu karamat. Nang karamat 1000 karamat istiqamah kita ibadatnya ataupun nuntut ilmunya ataupun pekerjaan segala apa juga pun kita istiqamah itu 1000 karamat karena ya Allah itu kita. Jadi adalah apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Tengah malam bangun tengah malam minta garak ya Allah, minta garak kita siapa Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya Allah, Camariyah, Tubaniyah, Tamuniyah, Uriyah, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Badara Salam, Badara Salim, Salun Salih, Adam Supi, Adam Tunggal, Adam Jilid, Adam Janualah, garak aku jam 1 bangun jam 1 tak ya Allah bangun jam 1 nah, saudara 20 menggarak kita. Tapi kalau kita bangun jangan kada beribadat, bisa kada digaraknya lagi malam esoknya itu. Jadi si Saman Albani terus bangun sampai subuh wiritan. Sampai subuh wiritan ya Allah. Nah, karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal fajra fi jama'atin summa yaqudu zikrullah hatta tatwa syamsa summa shalla rak'atain ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah bawiritan ujar bahasa kita duduk di tikar penyembahyangan kada sing bangun kada sing garakan sampai timbul fajar matahari sampai timbul kira-kira segala sujung tombak lalu berdiri sholat 2 rakaat yang disebut sembahyang adalah sembahyang isyraq sembahyang timbul matahari pahalanya ka ajri hajatin wa umratin tamatin pahalanya sama dengan orang berhaji dan umrah yang sempurna. Nah, itu ibadatnya Allah. Nah, Allah adil. Orang kada berduit tolak umrah. Kenapa mengerjakan salat isyraq? Adil Allah. Orang kada tolak haji mengerjakan salat isyraq sama dengan orang berhaji dan umrah. Nah, itu. Dan bila seperempat hari bangun lagi itu sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyak 12 rakaat. Tapi kebiasaan itu 2 rakaat gini sudah luar biasa kita mengerjakan. Dan lagi pula radhiyallahu anhu banyakkan puasa sunat dan banyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada halal sekalipun. Dan segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya ini sebelum baliknya. Pada masa itu Allah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan yakni tempat makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya lagi, tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya baca Al-Quran di waktu kecil, lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwalnya anak tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu.
tiada syak dan ragu lagi bahwa Saman Al-Madani adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kalian diberi makan seakan-akan kada dimakan. Ciri wali itu ada dua macam. Orang mengambil sifat wali itu ada dua macam. Yang pertama pamurah, yang kedua tidak pamarah. Kalau ada orang pamurah, maka orang itu adalah mengambil sifat wali. Kalau ada orang yang tidak pernah marah, orang itu adalah mengambil sifatnya Rasulullah, mengambil sifat wali. Jadi dua macam itu sifat wali. Nah, pamurah, tidak pamarah. Itu orang pamurah. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyakhiu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah itu kekasih Allah sekalipun jahil. Nah, kekasih Allah itu Habib namanya, walaupun jahil orangnya. Jahil itu tidak pandai bisa menulis, tidak pandai bisa membaca, sembahyangin belang kambingan. Ya Allah, sembahyang belang kambingan. Tapi orangnya pemurah, nolong orang, bantu orang. Itu sifat wali. Jadi Habib, apalagi orangnya Habib sudah luar biasa. Dan Nabi radhiyallahu an melihat akan orang tuanya memakai pakaian indah-indah atau memakai pakaian yang ditengah oleh hukum syara, maka dikata kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecilnya ini sebelum baliknya lagi ditagurnya, kuitannya apabila memakai pakaian yang indah-indah. Pakai emas mau ya Allah. Nah, ayahnya pakai emas kalau boleh ya Allah. Nah, terkecuali perempuan-perempuan. Syahadan adalah halnya Tuhan Syekh Zaid Muhammad Saman selalu dalam zikir kepada Allah siang dan malam, dan ia suka uzlahirin menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Ini khalwat ya. Nah, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, ini tempat penguburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Dengan hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir dan baca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu an pada ketika ibadahnya, ini pada permulaan dia menjalankan jalan tarekat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani membawa jubah putih itu padahal Tuan Syekh Said Muhammad Saman dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Said Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Said Muhammad Saman pada ketika itu, ia adalah menyembunyikan akan ilmunya, ilmu disembunyikannya dan amalnya. Nah, hingga datang kabarnya perintah dari Hadrat Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul di Tamsilan. Kalau kita hendak mengajar ilmu, izin guru dulu. Lamun izin kada ada guru, kita kata kawan dulu ya Allah, izin dulu kepada guru ulun hendak bangun pesantren, ulun hendak melajari orang gitu. Itu sebagaimana Syekh Al-Madani dengan Rasulullah, berizin dulu ya Allah. Seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada bernegeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Said Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarekat kepadanya, dan orang datang kepadanya daripada raja-rajanya, dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala orang fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Habis-habisan diberikan lawan orang dan fakir miskin, tapi adalah datang terus rezekinya, maliadat terus bertambah terus datang. Karena tidak ada pernah sejarah orang yang bersedekah, orang yang pamurah, orang yang itu tidak ada pernah sejarah bangkrut, kada pernah, ditambah terus rezekinya. Jadi orang yang pamurah itu rezekinya tambah terus tambah terus ya Allah. Nah, terus tambah terus. Jadi kada pernah terjadi bangkrut. Dan berkatalah Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu an kepada segala muridnya, jangan kamu munkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang munkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang. Dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini, tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinatul Rasul ini, istilahnya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Lamun kada ada wali, banyak nang sesat.
Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tapi kalau sidin tah yaitu jadi karomahnya luar biasa, memegang sesuatu apa juga pun jadi emas, megang batu jadi emas, megang kayu jadi emas, megang merokotnya jadi emas. Makanya kita pegang terus supaya jadi emas, supaya sugih ya. Kalau Sisaman Al-Madani apa yang dipegang jadi emas. Nah itu mendengar maling bahwa Sisaman Al-Madani itu adalah apa yang dipegang itu jadi emas. Malam naik maling hendak menyuntan ya Allah, menyuntan. Sekalinya sidin berdoa sudah, ya Rab jangan dijadikan apa yang ulun pegang jangan jadi emas lagi. Langsung dikabulkan, mujarab doanya ya Allah. Wali kutub mujarab doanya, kada jadi emas lagi. Naik maling tengah malam. Syekh Saman Al-Madani itu terjempelak bumi dan langit melihat maling naik. Hawasnya luar biasa ya Allah, hawasnya luar biasa. Orang hawas kata kau di hati kita tapi pinando ya, kalau pinando. Jadi tahu maling naik bercari harta, tidak ada bisi apa-apa. Namun kita sepeda motor di rumah dua ya Allah, si mobil apalagi kulkas, HP aja bisa 2-3 nang beculit, HP beculit. Kalau paham kalau si HP yang kada bisa HP sebuting-buting kan, apalagi HP beculit kada bisa. Itu kada bisa ya. Oh dada dicari maling. Bangun saya Abdul Qadir Jailani. Bersembunyi maling di bawah ranjang. Bersembunyi maling di bawah ranjang takutan lawan sidin. Sidin melihat bahwa maling di bawah ranjang ada. Katok-katok orang di lawang, katok-katok. Assalamualaikum guru, assalamualaikum guru, assalamualaikum guru. Naik ya sidin. Naik orang itu, guru. Wali kutubnya raja segala wali, ya kalau apa aja diolah sidin terjadi. Olahkan, jadiakan guru wali autat di masyarakat kita, di wilayah kita, agar supaya jangan terjadi bencana alam. Jangan terjadi tanah longsor, jangan terjadi tsunami, jangan terjadi banjir bandang, jangan terjadi apa-apa. Olahkan wali autat. Syekh Abdul Qadir Jailani wali kutub, mudah bola orang. Cari sidin umpama di kampung ini kadada nang pantas diolah, di kampung ini kadang pantas diolah wali kutub, kadang pantasnya kamu sini kada pantas. Teringat sidin bahwa ada maling di bawah ranjang. Maling di bawah ranjang ya kalau aneh kalau leng keluar leng sidin. Oma ujar kampung ulun kaliukan maling pucat ke tahi-tahi ya, pucat ke tahi-tahi ya, maling takutan banar ya kalau keluar maling. Leng ikam maulah aku jadikan wali autat. Ndengar jadi wali luas luang hidung. Baluas hidung ya Allah. Jadi wali, bapian wali. Jadi orang alim mungkin sudah diberi makan nih orang luar biasa. Pala wali sin wali ini orang datangan wali itu inya nang wali nang terabang itu. Wali itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Nah, Allah taala kasih sayang kepada orang itu wali ngaranna. Jadi wali autat maling. Jadi kada mungkin ya kalau pada pandangan kita zahir. Jadi artinya wali itu biasa, orang biasa, kada pilih bulu. Nah, kada pilih bulu siapapun orangnya. Kada lamun keturunan orang alim saja, kada lamun keturunan wali saja, kada lamun keturunan tuan guru kada. Kita kada pernah itu. Wali itu siapapun orangnya, walau orang di pehumaan. Orang tuh kan ini ada ulun bisa melangi pian tahu parka jikir sini. Sidin tuh luar biasa nang di jurang apa Gunung Balai di nih Kaiseran kaya kalau tahu lu Kaiseran tahu bisa langi di diam kanan situ di jurang diam sidin itu diam jurang no, turun ulun nak turun kayak apa tuh turun situ nah berpingkut di kayu-kayu di situ sidin diam Kaiseran itu. Siapa orangnya, keturunan dari apa, siapa orangnya itu. Di Tamban ada jawaban, di Sekunder situ ya, di Tamban situ ada orangnya. Di Padang Pahuman Padang. Nah itu sahabat rumah anusin lampau sidin miris pulang no hujan
aturan miris kehujanan ya Allah basah, panasnya kepanasan sidin. Nah aturannya sidin tuh ya Allah aturannya. Lamun ke pasar, kalau mesin ke pasar duit sin kada payu. Nah banyak menukarkan barang-barang eta. Jadi anu anak di atap rumah itu anak di atap ya kan orang jangan jasidin. Biar aja jasidin. Nah kecuali tuntung sehari molahkan jasidin. Ditabasiakan orang pengen digalamposin sabat jangan jasidin di mana kena nyamuk guring jasidin di mana nyamuk guring ya Allah han ya Allah orang kasayang Allah taala ya Allah lamun menyatuk kena rumah paku dicatuk lamun paku kasihan paku dicatuk ketakuyan menyatuk paku kasihan paku adalah kita itu kada kawa sifat kita nak itu ayo ya Allah. Makanya Rasulullah SAW itu adalah itu dirudahi orang kah, dihina kah, dicaci maki kah Rasulullah itu kada mau sari. Wali itu mengambil sifatnya Rasulullah SAW. Seseman Al-Madani mengambil sifatnya Rasulullah SAW. Nah itulah riwayat daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisah wali-wali Subhanahu Wa Taala. Cuma ulun bacakan manaqib Saman Al-Madani cukup di sini aja. Sekadar aku sampai apa yang disampaikan itulah. Mudah-mudahan Tuhan Allah dikabulkan hajatnya, kita sebertahan dikabulkan hajat kita, panjang umur sehat badan, mudah rezeki yang banyak lagi halal dengan barakat Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.